Pemirsa, di tengah proses jalannya sidang kasus kematian Prada Luki Namo, muncul dugaan adanya tekanan terhadap orang tua Prada Luki. Dari pihak-pihak tertentu, praktisi hukum politik dan keamanan Nicole Aprilindo menegaskan tekanan terhadap keluarga Prada Luki adalah tindakan intimidatif yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Saya mendapat banyak laporan tentang orang tua dari almarhum Prada Luki Namo yang banyak mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu dan ada tekanan juga dari instansi yang bersangkutan dengan alasan pelanggaran disiplin karena banyak berbicara di media. Ini adalah suatu tindakan intimidatif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, siapapun dia, dan sangat melanggar hak asasi manusia, selain melanggar hukum. Perlu dipahami bahwa kejadian kematian Prada Luki ini harus dibuka secara terang benderang. Dan jangan ada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan intimidatif dengan mengekang, membatasi dari pihak keluarga atau pihak orang tua Prada Luki untuk mengemukakan pendapatnya, perasaannya di depan umum. Saksi dalam sidang lanjutan kematian Prada Luki Namo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur mengungkap berbagai penganiayaan yang dilakukan sejumlah terdakwa terhadap korban. Saksi menyebut korban dianiaya dan disiksa dengan keji oleh sejumlah seniornya yang terpengaruh minuman keras. Tiga saksi dihadirkan secara langsung dalam sidang lanjutan kematian Prada Luki Namo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketiganya bersaksi untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano D. Araujo, Pratu Pertus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Dalam keterangan salah satu saksi menyebutkan mendiang Prada Luki dan Prada Richard sempat dikurung di rumah jaga dan dianiaya. Dalam penganiayaan itu, keempat terdakwa dalam kondisi pengaruh alkohol. Selain memukul, para terdakwa juga meminta saksi untuk mengambil cabai dan menghaluskannya, lalu dioleskan pada luka kedua korban. Cabai sementara. Saya tapi apa ya di sini? Ambil ke dapur, siap. Karena setahu saksi cabai itu hanya di dapur. Siap. Oke, berapa menit kita ambilnya? Sekitaran 2 atau 3 menit. Lanjut ke sini, terus kembali lagi. Siap. Bawa ini tak apa-apa. Siap, tak apa. Setelah itu, ada izin cabai sama ini sudah ada. Siap. Apa kata terdakwa lagi? Orang yang perintahkan ulek. Jadi digiling, siap. Diulek sama pakai. Digilingnya di mana? Di lantai, karena ada. Di lantai itu, karena itu lantainya seperti ini ya, keramik ya, warna putih. Digiling, campur garam. Selain 3 saksi yang dihadirkan langsung di persidangan, 2 saksi lainnya dari tim dokter RSUD Airamo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Rastu Adu Maharta, mengikuti secara daring. Saksi dokter mengungkap ditemukan adanya luka di sekujur tubuh Prada Luki Namo. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP 834 Wakangamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo sebelum akhirnya meninggal dunia. Sebanyak 22 senior dan atasan Prada Luki menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dokter cabul yang memperkosa pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung divonis 11 tahun penjara. Dokter Priguna Anugrah Pratama terbukti mencabuli 3 korbannya usai membius korban. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda Rp137 juta kepada Dr. Priguna Anugrah Pratama. Hakim menilai Dr. Priguna terbukti melakukan tindakan asusila kepada pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Hakim menyebut terdakwa menggunakan obat bius untuk melampiaskan nafsu bejatnya kepada 3 korbannya. Menanggapi vonis hakim, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan fikir-fikir untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Di persidangan terkait masalah klien kami atau atas nama Priguna Anugrah Pratama, atas pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu diputus 11 tahun dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 6C, pasal 15 ayat 1 BIJ dan pasal 16 ayat 1 gitu. Maka terkait masalah putusan tersebut kita menyatakan untuk pikir-pikir dan kita juga diberi waktu selama 7 hari. Sebelumnya, jaksa menuntut Dr. Priguna dengan hukuman yang sama, yakni 11 tahun penjara. Adapun kasus dokter cabul ini menuai sorotan publik setelah terungkap pada Maret 2025 lalu. Terdakwa yang merupakan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi diketahui mencabuli pasien dan keluarga pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini digelar konferensi pers terkait operasi gabungan pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Tim gabungan mengungkap penahanan 87 kontainer terkait pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Pengungkapan ini hasil kerjasama Ditjen Bea dan Cukai Ditjen Pajak Kemenq dan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Ditjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut peristiwa bermula dari temuan dan analisis awal Satgasus Polri yang mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan dalam kegiatan ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah. Telah terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai dengan izin ekspor, sehingga kita melakukan analisa data yang akhirnya dengan menggunakan laboratorium yang berbeda, ternyata setelah diteliti secara mendalam bahwa pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah untuk penegahan, ya, karena setelah kita dalami bahwa dari yang diberitahukan ternyata secara berkala sudah sering terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga turut hadir dan menyaksikan temuan barang bukti oleh petugas. Sejumlah barang bukti diamankan, di antaranya 87 kontainer bermuatan lebih dari 1.800 ton produk turunan minyak sawit mentah. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah itu disebut milik PT MMS, di mana saat hendak diekspor